letusan atau yang dikenal dengan erupsi gunung berapi terjadi karena adanya pergerakan atau aktivitas dari magma yang ada dalam perut bumi berusaha keluar ke permukaan bumi. Erupsi sendiri disebut dengan suatu proses pelepasan material gunung berapi seperti gas, lava, abu, dan sebagainya ke permukaan bumi. Selanjutnya ada dampak dari erupsi gunung berapi, yaitu terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama, menjadikan tanah sekitar menjadi sangat subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Dan yang kedua, menghasilkan batu dan pasir yang bermutu baik untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Dan yang ketiga, menjadi sumber mineral seperti gipsum, belerang, zoloid, dan lainnya. Yang keempat, dapat menjadi sumber mata air bagi pertanian, peternakan, dan lainnya. Dan yang terakhir, sebagai energi panas untuk dapat berguna bagi pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya untuk dampak negatif yang pertama, menjadi pencemaran udara oleh karena adanya abu gunung berapi. Yang kedua, hilangnya daerah tangkapan air dan rusaknya hutan. Yang ketiga, melumpuhkan seluruh kegiatan atau aktivitas warga sekitar. Yang keempat, lahar panas yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan akan mengancam nyawa satwa yang berada di dalam hutan tersebut. Dan yang terakhir, membuat jalanan sekitar menjadi licin akibat adanya debu gunung berapi. Status level erupsi gunung berapi dibagi menjadi 4. Level 1 dengan istilah normal, level 2 dengan istilah waspada, level 3 dengan istilah siaga, level 4 dengan istilah awas. Masing-masing level akan saya jelaskan satu persatu. Level 1 dengan istilah normal yaitu aktivitas gunung berapi berfluktuasi tetapi tidak mengalami peningkatan. Ancaman bahaya dapat berupa gas beracun di area kawah. Level 2 dengan istilah waspada yaitu aktivitas gunung berapi mulai mengalami peningkatan. Pada beberapa gunung berapi dapat terjadinya erupsi. Ancaman bahaya erupsi di sekitar kawah. Level 3 dengan istilah siaga yaitu aktivitas gunung berapi terus mengalami peningkatan yang semakin nyata atau terjadinya erupsi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas tetapi tidak mengancam permukiman penduduk. Dan terakhir dengan tingkat status level keempat, yaitu istilah dalam bahasa awas, yaitu aktivitas gunung berapi terus mengalami peningkatan yang semakin nyata atau terjadinya erupsi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan dapat mengancam permukiman penduduk. Oke, di sini kita akan melihat tanda-tanda erupsi gunung berapi. Tanda-tanda alam di sekitar wilayah gunung berapi yaitu yang pertama, sering merasakan gempa, tremor, atau gempa lokal, biasanya disebut gempa vulkanik. Lalu yang kedua, terdengar gemuruh, dentuman, atau getaran di sekitar lereng gunung tersebut. Lalu yang ketiga, banyak binatang yang turun dari gunung. Binatang tertentu dapat mendeteksi suatu getaran halus yang berhubungan dengan perubahan alam yang besar. Lalu yang keempat, meningkatnya suhu di sekitar daerah gunung Merapi. Yang kelima itu sumber mata air di sekitar gunung Merapi mengering. Lalu yang terakhir, yang keenam, tanaman di wilayah sekitar gunung Merapi layu dan mati kering. Selanjutnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi gunung berapi. Yang pertama, sebelum menghadapi erupsi gunung berapi, hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, perhatikan arahan dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dan perkembangan aktivitas gunung berapi. Yang kedua, siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, menyiapkan skenario evaluasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Dan yang kelima, mempersiapkan tempat pengungsian yang aman jika diperlukan. Dan yang kedua, saat terjadi erupsi gunung berapi, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua,
tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang ketiga, hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung berapi. Yang keempat, gunakan kacamata pelindung. Dan selanjutnya, segera tutup jendela, pintu, dan sumber ventilasi seperti ventilasi cerbong asap atau tungku. Yang selanjutnya, cobalah untuk tetap di dalam rumah demi melindungi diri dari abu vulkanik. Langkah selanjutnya, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Langkah selanjutnya, kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Dan langkah yang selanjutnya, mempersiapkan diri untuk memungkinkan bencana susulan. Sesudah terjadinya erupsi, yang pertama, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Yang kedua, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan. Yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Yang keempat, waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahayanya lahar pada musim hujan.